Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Verlin Grace, a 4th semester student at ST 66 Kendari. On this session, I, Gista and Reisha will present material about audit evidence and transaction test. Here I will explain the nature of audit evidence. But before that, we need to know that bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dari laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, hitungan kembali, pelaksanaan ulang, prosedur analitis, dan seringkali memadukan beberapa prosedur permintaan keterangan dari manajemen. Nature of audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Contohnya jurnal, buku besar dan buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan. Tanpa cukup perhatian atas kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang melandasinya, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin. Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik seperti cek, catatan elektronik fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui, informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independen luar perusahaan dianggap lebih kuat, dalam arti dapat lebih diandalkan atau dipercaya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi lebih bersifat menyimpulkan daripada bukti yang bersifat meyakinkan. Menurut Conrad, ada 6 tipe bukti audit, yaitu yang pertama, physical evidence. Terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari case of name, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventarisasi aset tetap. Yang kedua ada confirmation evidence, yaitu bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya adalah jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan Biro Administrasi Efek, dan konfirmasi dari penasihat hukum klien. Yang ketiga ada documentary evidence, yaitu terdiri atas catatan-catatan akuntansi dari seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya adalah faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan sub ledger. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai completeness dan eksistensi dan berkaitan dengan audit trail yang memungkinkan auditor untuk mentasir dan melakukan vouching atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya. Yang keempat ada mathematical evidence, yaitu perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor, misalnya footing, cross-footing, dan extension dari perincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba atau rugi penarikan aset, PPh dan accruals. Untuk rekonsiliasi misalnya pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo piutang usaha, dan utang menurut buku besar dan sub buku besar, rekonsiliasi intercompany accounts, dan lain-lain. Yang kelima ada analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien.
Penelaahan analitis ini harus dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit, sebelum melakukan substantif tes, dan pada akhir pekerjaan lapangan. Prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk trend atau horizontal analysis, yaitu membandingkan angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan menyelidiki kenaikan atau penurunan yang signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase. Yang kedua ada common size atau vertical analysis, yaitu ketika setiap pos dalam laporan keuangan diukur sebagai presentasi dari total pendapatan atau total aset. Misalnya, dalam laporan laba rugi, setiap pos biaya diekspresikan sebagai presentasi dari total pendapatan. Dalam neraca, setiap pos aset dan setiap pos kewajiban diekspresikan sebagai presentasi dari total aset. Dan yang ketiga ada rasio analisis, misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio manajemen aset. Dan yang terakhir ada tipe hearsay atau oral evidence, yaitu merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Misalnya pertanyaan auditor mengenai pengendalian internal atau tidaknya kontingen liabilitas dan persediaan. That's the nature of audit evidence. Hopefully it can become useful knowledge for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Syarani Agista Faisal. Here, I will continue the presentation on the second point with the title Compliance Test and Substantive Test. Tes ketaatan atau compliance test atau test of recorded transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, maka auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Dalam melakukan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kelengkapan bukti pendukung atau biasa disebut supporting document. Ini adalah sekumpulan dokumen yang membuktikan validitas suatu transaksi atau klaim. Contohnya termasuk faktur, kwitansi, laporan bank, kontrak, dan dokumen identitas. Kelengkapan bukti pendukung penting ini untuk transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kebenaran perhitungan matematis yang terdiri dari voting, cross-voting, dan extension. Voting adalah penjumlahan angka-angka dalam kolom vertikal untuk memverifikasi total. Cross-voting adalah verifikasi yang membandingkan total dari kolom vertikal dengan baris horizontal. Sedangkan extension adalah perhitungan nilai total melalui perkalian atau operasi matematika lainnya, seperti mengalihkan jumlah unit dengan harga per unit. Yang ketiga, otorisasi pejabat perusahaan yang berwenang. Ini adalah proses persetujuan atau pengesahan transaksi oleh individu yang memiliki kewenangan di perusahaan. Otorisasi memastikan bahwa transaksi telah disetujui sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang keempat, kebenaran perkiraan yang didebit atau dikredit. Ini adalah memastikan bahwa akun yang digunakan dalam transaksi benar dan sesuai dengan jenis transaksinya. Misalnya, transaksi penjualan harus dikreditkan ke akun penjualan dan didebitkan ke akun piutang atau kas yang sesuai. Yang kelima, kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Ini adalah proses memindahkan entry jurnal ke akun-akun di buku besar utama dan sub buku besar. Kebenaran posting memastikan bahwa semua transaksi tercatat di akun yang tepat dan saldo akhir akurat. Hal ini penting untuk menyusun laporan keuangan yang benar. Jadi, compliance test bisa dilakukan pada waktu interim audit dan dilanjutkan setelah perusahaan melakukan penutupan buku pada akhir tahun. Yang kedua adalah substantive test. Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan atau laporan posisi keuangan pada neraca dan laporan laba rugi. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test adalah yang pertama inventarisasi aset tetap, yang kedua observasi atas stock of name, yang ketiga konfirmasi piutang dan utang bank, yang keempat subsequent collection dan subsequent payment, yang kelima cash of name, yang keenam pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. Jika pada melakukan substantive test, auditor melakukan kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahannya material,
auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis dalam bentuk daftar audit adjustment. Dan jika usulan adjustment tidak disetujui klien dan auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material, auditor tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mengurangi opini akuntan publik. Itulah tadi hasil presentasi dari materi kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Reisya Ayudhya Putri. I will present my title, Cara Pemilihan Sampel. Cara pemilihan sampel, bagaimana sih dalam melakukan cara pemilihan sampel itu? Jadi, dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan. Karena kalau seluruhnya diperiksa, tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar. Dan cara pemilihan sampel juga tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universe secara tepat. Karena jika sampel yang dipilih tidak tepat, akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Sampel yang dipilih harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sampel tersebut betul-betul representatif. Menurut SA 530.2, ada dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Di mana sampling statistik yaitu suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut yaitu pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak dan penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur resiko sampling. Pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik dianggap sebagai sampling non-statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun kelompok transaksi yang berkaitan. Jadi, kedua pendekatan sampling audit jika diterapkan dengan semestinya dapat menghasilkan bukti audit yang cukup. Beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan. Yang pertama, random judgment sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Salah satu cara misalnya, auditor bisa menggunakan random sampling table dalam memilih sampel. Pemilihan sampel juga bisa dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang kedua, block sampling. Dalam hal ini, auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. Yang ketiga, statistical sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih betul-betul representatif. Statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal control yang cukup baik. So that's all presentation from me. Thank you.